Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah paringaken dumateng kula panjenengan sedaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur insyaallah. Salawat salam kita terkaturaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan ing dalem punika sampun masuk bulan Zulqa'dah, terus mangke Dzulhijjah, terus kemudian Muharram, ya. Lawan panjenengan sampun masuk bulan Ramadan Dzulqa'dah. Menawi kalau ini sampun dipunaturaken bilih Gusti Allah sampun ketika A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna. Bila Gusti Allah niko membuat perhitungan masa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu 4 di antaranya yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4 bulan diantaranya adalah bulan Hurum atau bulan haram. Haram artinya bulan yang mulia. Kemudian Allah melanjutkan di bulan-bulan itu lolan panjenengan dilarang untuk menganiaya diri sendiri. Terus lolan panjenengan saat menikah sampun masuk bulan Zulqa'dah. 4 bulan yang dimaksud itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan itu Allah melarang kulawan panjenengan berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat zalim atau aniaya, ataupun menganiaya diri sendiri. Dan sebaliknya kulawan panjenengan diperintahkan untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin saking menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah sekalian. Monggo kula panjenengan tingkatkan ketakwaan, tingkatkan amal soleh di bulan-bulan yang mulia ini yang dianjurkan untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, kemudian Syawal, kemudian sekarang Dzulqa'dah. Nah, inilah bulan-bulan peningkatan. Dan Allah sekali lagi membuat bulan ini menjadi mulia. Dilarang untuk berbuat maksiat. Siapa yang berbuat maksiat di bulan mulia ini, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Tetapi bukan berarti berbuat zalim di bulan yang lain tidak boleh. Diperbolehkan maksud kami. Sama saja di bulan yang lain juga tidak diperbolehkan. Tetapi kezaliman di bulan ini adalah lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka monggo berhati-hati, kuluran panjenengan berhati-hati di bulan yang mulia ini. Karena Allah juga memuliakan orang yang membuat ketaatan di bulan ini. Sebagaimana hari
ada 7 hari. Di antara 7 hari itu ada hari yang dimuliakan, yaitu hari Jumat. Siapa yang berbuat baik di hari Jumat, maka pahalanya pun lebih besar insyaallah. Wallahu a'lam. Terus alhamdulillah bulan Madinah sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah. Dan nanti di bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang pertama yang Allah bersumpah menurut beberapa ahli tafsir sebagaimana di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan 10 hari yang dimuliakan. Nah 10 hari itu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan atau 10 awal di bulan Dzulhijjah ya. Para ulama berselisih pendapat di dalam surat Al-Fajr ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud 10 itu adalah Ramadan, dan yang satunya mengatakan, yang lain mengatakan 10 itu adalah awal bulan Dzulhijjah. Nanti tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tanggal 9 puasa Arafah, nanti ditutup tanggal 10 yaitu hari kurban. Hari kurban. Lebih mulia mana antara 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah? Maka kalau malamnya itu masih baik Ramadan, lebih mulia Ramadan. Tapi kalau siangnya lebih baik yang Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo nanti ada malam-malam atau hari-hari yang dimuliakan, dan nanti ada puasa Arafah. Nah bulan-bulan ini pun sekali lagi bulan yang dimuliakan. Mudah-mudahan kula panjenengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang berbuat zalim, berbuat maksiat, monggo diingatkan, Pak, bulan Dzulqa'dah, Bu, bulan Dzulhijjah, Mas, bulan Muharram dan seterusnya. Minimal untuk mengingatkan agar tidak berbuat aniaya, zalim ataupun maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas atau mengkaji bertadabburi surat Al-Ahqaf yang insya Allah dulu pernah kita bahas Bapak Ibu, tapi kita bahas kembali untuk mengingatkan di bulan yang mulia ini agar kita lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah mengingatkan kepada kita semuanya tentang posisi kula lan panjenengan sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan salah satunya di dalam ayat ini, yaitu ketika Allah mengingatkan kepada keluarga panjenengan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua yang menyapihnya selama 30 bulan. Kemudian anak itu apabila setelah dewasa mencapai usia mitengo 40 tahun, maka dia berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo mungkin dengan menawi sampun hafal doa menika, nggih Pak. Niki pun enten petang tahun usia ya Pak. Dereng nggih. Minimal gesangu nggih. Nek saentos kula kok boten enten sing di bawah 40 tahun iki. Ibu-ibu
Kita ibu-ibu dan buatan itu ibu sing di bawah 40 tahun. Nggih namung sing ketok-ketok niki mau. Nggih. Oh di atas. Enten sing 80 ke atas, Pak. Nggih, niku bonus. Nggih. Sama bonus niku Pak. Kanjeng Nabi ngendika usia umatku pinten? 60 sampai 70. Nggih. Terus Allah berfirman bahwa kalau sudah mencapai usia 40 tahun minimal ada amalan-amalan yang harus dilakukan. Minimal ada amalan-amalan standar yang harus dilakukan. Kalau usia 40 tahun belum melakukan amalan-amalan ini, maka sungguh disayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dia sudah mencapai usia 40 tahun, lihat doanya yang diajarkan Allah. Ya Pak, mungkin dengan doa setiap hari doanya ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya. Sing pun hafal kata nggih Pak niki. Soalnya usianya pun di atas 40 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada cerita hafal jadi dengan hafal lagi. Mantangan Pak Sam, ini tugasnya Pak Sam. Al-Ahqaf ayat 15. Bapak Ibu jenengan menawi tandur pari Pak. Tandur pari kok dereng jebul-jebul jenengan pripun Pak? Jane wis waya jebul kok dereng jebul. Rasane pripun? Dereng nanti nandur pari sampun. Misalnya jenengan nandur jagung Pak, kemudian jagung niku kudune wayahe pun kembang, kok dereng kembang, perasaan jenengan pripun? Jagung apa iki? Kudune wis kembang kok dereng kembang. Pari nggih ngoten Pak. Pari niku koncone pun kembang, tapi pun berbuah. Kok niki dereng berbuah? Berarti niki pari niki bermasalah. Semata mungkin tiang Pak Nyun Sewu. Kalau boleh diibaratkan tiang niku utawi manusia niku ngoten Pak. Usia 40 tahun harus sudah melakukan hal-hal yang Allah nasihatkan di dalam doa ini Pak. Yang pertama, apa yang harus dilakukan kalau sudah usia 40 tahun Pak? Sebagaimana tadi buah, nek wis yahmene tawi segini itu buah itu kudune wis berbuah. Kok dereng berbuah? Nah itu pasti ada masalah. Semata mungkin tiang kalau sudah usia 40 tahun apa yang harus dilakukan? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Yang pertama, usia kalau sudah mencapai 40 tahun kudu pinter bersyukur. Kudu pinter apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Menawi usia 40 tahun kok dereng pandai bersyukur, subhanallah. Kanjeng Nabi ketika usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Berarti nek usia ini pun 40 tahun sudah separuh lebih Pak. Sampun separuh lebih. Gitu terus teman. Nek 40 dan 60 niku kantong sekedhik kan tadi. Kantong pinten? Sekedhik. Artinya usia 40 tahun itu harusnya sudah pinter-pinter bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Nabi Imam itu. Terus usia 40 tahun harus pandai bersyukur. Pripun caranya pun bersyukur? Cara bersyukur itu yang ketiga, setunggal mengucapkan alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Betul Pak. Alhamdulillah kula 40 tahun diparingi sehat. Menawi dereng diparingi sehat, tesih enten sesuatu yang belum sempurna, sabar Pak. Masalahipun kuncinipun kalih Pak. Nek pena menawi
nyaman utawi sae alhamdulillah bersyukur menawi dereng sae nggih sabar sabar kali syukur itu pasangan yang sungguh indah Pak, pasangan yang sungguh indah. Dan terus misalnya pun menurut panjenengan saya tetap alhamdulillah nek kirang saya dengan sabar, tidak banyak mengeluh, lapangkan dadanya Pak. Saya enten cerita seorang guru membawa muridnya ke tengah pinggir danau. Ada seorang guru membawa muridnya ke pinggir danau, gowo uyah rong gegem kali nopo gelas Pak, kali nopo gelas uyah niku wau digegem kalih gurune, terus sing gelase dipegang kalih nopo muridé, terus kan hidup banyu gelasnya kan hidup banyu teng danau niku, danau ini bersih, terus ditidukke ngoten, terus disuruh nak mana airnya niki wahai guru wahai saya niki, kemudian lihat nak garam ini saya masukkan ke gelas, dimasukkan di udah Pak, utawi boten sah di udah, terus disuruh sama gurunya coba nak kamu minum, ternyata setelah diminum pripun rasanya Pak? Loh, sing jenengan mboten minum kok pun rasa asin. Kok sakit? Pun kulino nggih. Atau mengetas. Diminum Pak, ternyata astagfirullah, saya asin. Terus ya wes. Terus garam yang satu Pak disebarkan ke danau. Nah, lihat garam ini. Saya tebarkan ke danau. Sekarang gelasnya dibuang itu yang isinya. Terus sekarang kamu minum air danau itu. Rasanya pripun? Dereng nanti beda. Mau dirose asin. Oh nggih, jenengan mboten dereng nanti minum danau nggih Pak. Dereng. Misale diminum pripun raose Pak? Misale asin mboten? Mboten. Gurunya bilang langsung ya, nah itulah bedanya antara hati yang sempit dengan hati yang lapang. Hati yang sempit, masalah datang kroso Pak, asin krosone apa? Asin. Berarti mungkin masalahnya datang asin gimana gitu. Apa Bu? Asin. Napa Pak? Kok meden mawon rong dino? Asin, ngoten nggih. Itu kalau dada itu ibarat gelas tadi, kemudian garamnya itu tadi, kalau ada sesuatu yang masalah itu, kalau hati yang sempit seperti gelas tadi akan menjadi masalah. Tapi kalau hati kula panjenengan lapang, datang masalah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena orang yang lapang dadanya, orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah, masalah itu bukan menjadi masalah, tetapi dia mampu mengaturnya sehingga menjadi energi untuk lebih meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kelolaan panjenengan menaliti paringi sesuatu yang tidak enak, jadilah seperti hati kelolaan panjenengan seperti danau lapang. Masalah itu ada, tetap Pak. Kalau tidak mau bermasalah, bukan usah hidup, karena hidup itu tempatnya masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati, yaitu dunia ini, ya, itu sebagai ujian Pak, sebagai ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang terbaik amalnya? Sebagaimana anak-anak yang sekolah, kalau dia sekolah pasti nanti suatu saat akan berhadapan dengan soal atau tes. Nah, tes itu bagi anak-anak yang tidak paham menjadi masalah. Mumet sirahku sesuk tes. Tapi bagi anak-anak yang paham, dia tahu Pak bahwa ujian itu untuk meningkatkan derajatnya. Untuk meningkatkan derajatnya. Kelas 3 misalnya, ujian berarti dia tahu
ujian ini untuk mengangkat derajatnya agar lulus dan naik ke tingkat berikutnya. Kan begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia 40 yang pertama harus sudah pandai bersyukur dan pandai sabar, pandai hatinya sabar. Maka orang yang usianya 40 ke atas, insya Allah kalau dia mampu memanage, mengatur dengan baik, maka dia akan bijaksana. Bijaksana. Kalau ada sesuatu yang salah, tidak mudah menyalahkan, tapi diambil hikmahnya. Kados Kanjeng Nabi, Pak, dia pun kula ceritakan, enek cah nom, Pak, teko Kanjeng Nabi, bahasa kula lan panjenengan sedaya, enten napa? Kula nyuwun izin ajeng berzina. Luar biasa, Pak. Kula nyuwun izin ajeng berzina. Nek jenengan pripun, Pak, nabi ngoten niku? Enten cawe lanang nyater jenengan, Pak, njaluk izin kula ajeng berzina. Ngoten. Gawake pukul tutuk nggih, Pak. Utawi diseleni bocah ra cetok wong tuwek, ya ngoten nggih, Pak. Yen sewu. Ya, kayak begitu. Mungkin, Pak, tapi kalau mereka hatinya sudah pandai bersyukur dan sabar, Kanjeng Nabi luar biasa. Langsung enten, ya Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Apa kata Nabi? Sahabat niku pun rotok gede cara Jawa. Kanjeng Nabi ketika, Mas, bahasa keluar panjenengan yang ngapunten. Bahasa, wahai pemuda, kowe duwe adik perempuan, gadah Kanjeng Nabi. Saudara perempuan, gadah Kanjeng Nabi. Ibu masih punya Kanjeng Nabi. Kakak perempuan atau bibi dan seterusnya. Bagaimana kalau perempuan itu dizinai? Adikku atau saudara, saya tidak terima, saya tidak rela. Maka demikian juga orang yang kau zinai, pasti saudaranya tidak rela. Langsung Bapak Ibu, subhanallah, pemuda itu sadar akan perbuatan buruk itu. Inilah bedanya orang yang sabar, ya, dengan orang yang tidak sabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia 40 harus sudah belajar untuk sabar dan syukur. Tentunya di ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka lani. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku pandai bersyukur kepadamu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur kepada kedua orang tua. Usia 40 Bapak Ibu, kalau belum berterima kasih kepada kedua orang tua, ajeng berterima kasih kepada siapa lagi? Mau kapan lagi, Pak? Usianya kapan lagi? Lolan panjenengan kalau sudah usia 40 tahun harus sudah pandai bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih artinya membalas semampu lolan panjenengan, membalas kebaikan orang tua dalam bentuk apapun, meskipun hanya dengan sebatas doa. Jadi usia 40 tahun harus sudah pandai berterima kasih kepada orang tua. Kalau usia 40 tahun belum, 40 tahun lebih belum berterima kasih, maka sungguh kapan lagi kita mau bersyukur kepada kedua orang tua? Kapan lagi kita mau membalas kebaikan orang tua? Sampun 40. Bukan berarti kalau usia belum 40 itu tidak boleh membalas kebaikan orang tua, ya, tapi batasnya. Kalau usia 40 tahun seharusnya sudah berterima kasih. Kalau usia 10 tahun sudah bisa berterima kasih, membalas kebaikan orang tua yang merawat dan sebagainya, tentu kalau bisa ya dilakukan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau mereka belum mampu, ya, maka sampai dia mampu membalas kebaikan orang tua. Maka ini adik-adik, mas-mas yang masih muda, usia belasan tahun, ini
Kalau memang sudah mampu membalas kebaikan orang tua, balas, walaupun tidak harus dengan materi. Salah satunya dengan berkata yang sopan, dengan nurut kalian yang sepan, ya. Dengan apa? Tidak membantah dan sebagainya. Kalau orang tua sudah meninggal, maka didoakan, atau mungkin dikorbankan. Ini yang dikorban ini. Orang tua sudah meninggal, boleh Pak berkorban atas nama orang tua yang telah meninggal, boleh, sebagai bakti kula panjenengan kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama dan kedua adalah harus sudah pandai bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, wa an a'malan shalihan. Yang ketiga adalah sudah harus berbuat amal soleh. Usia 40 tahun kudu sampun membuat kebaikan atau kebajikan. Kudu wis pinter gawe sing barang sing apik, bukan sebaliknya berbuat keburukan. Nah, usia 40 tahun dari berbuat baik, kapan lagi kan begitu? Nanti semakin tua kan sudah semakin maaf ya Pak. Tulang sudah mulai melemah, tenaga mulai berkurang. Ampun ngantos nunggu sepuh Pak, nunggu sepuh. Kalau sepuh mungkin Pak sujudnya mohon maaf tidak kuat seperti sebagaimana muda. Kalau dia dalam Al-Quran itu dijelaskan pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi kelemahan pertama itu anak-anak, pemuda itu terkumpulnya kekuatan, kemudian lemah lagi. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah yang menjadikan kululan panjang lemah, kemudian menjadi kuat, dan kemudian menjadi lemah dan berubah. Tafsir dari ayat ini, lemah yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak itu lemah. Pemuda itu yang kuat, kemudian lemah berikutnya adalah orang tua. Maka pemuda itu adalah sumber kekuatan. Kalau dia mau berbuat maksiat, maksiatnya luar biasa. Kalau dia mau berbuat kebaikan, maka kebaikannya luar biasa. Maka pemuda itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ seluruhnya menjadi sempurna, kekuatannya sempurna, tenaganya sempurna, akalnya sempurna, dan seterusnya. Nah, di waktu sempurna itu maka digunakan ibadah, bukan sebaliknya nanti nunggu sepuh. Tetangga saya, alhamdulillah Pak, walaupun sepuh baru sadar, tetapi dia sudah mulai ke masjid Pak. Mudanya niku boten pernah ke masjid Pak. Tapi nyumpang punten setelah sepuh, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, dia sadar bahwa hidup itu sebentar lagi, dia harus segera mencari bekal untuk kehidupan berikutnya. Maka usia 40 harus sudah banyak beramal soleh. Terus kemutan dia kalau nanti hitung-hitungan ya Pak, 11, 12, 13, 14 nih kan. Terus barang puluh pinten? Selikur, rolikur, telikur nih kan Pak. Terus kemutan Pak. Ibu-ibu terus kemutan nih. Nah umur 50 niku seneng ketunan Pak. Nah umur 50 kok ora seneng ketunan niku bahaya. Alhamdulillah niki pun ketunan sedanten nggih. Terus saya maksudnya niku terus boten wah aku ora ketunan berarti rong 50 boten. Maksudnya ketunan niku berbuat baik atau berbuat amal soleh. Terus napa Pak yang dimaksud dengan amal soleh? Surat Al-Baqarah ayat 177. Apa kebaikan itu Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama sholata wa atu zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan pada masa kesulitan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah 177 ini dijelaskan bahwa yang namanya kebaikan itu tidak melulu masalah ibadah, tetapi juga masalah amal-amal yang lain. Berbuat baik kepada orang tua, kerabatnya, kemudian orang miskin, yatim piatu, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi pengelolaan panjenengan bekerja, Pak, terus pekerjaan pengelolaan panjenengan itu tidak diridhoi Allah, dimarahi oleh Allah, mohon maaf, atau tersesat, pekerjaan itu keluar dari jalurnya, tersesat, maka rasanya berimun, kan tidak enak. Atau pengelolaan panjenengan sudah bekerja, kemudian tiba-tiba dimarahi oleh majikan, Pak, pekerjaannya dimarahi oleh majikan, atau pekerjaannya keluar dari jalurnya, tersesat, ya, keluar dari petunjuk yang diberikan, tentunya akan kecewa. Waktunya sudah kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan pikiran, kehilangan harta, tapi tidak diakui. Maka dengan di dalam surat Al-Fatihah, ulama panjenengan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, jangan sampai keliru, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Yang diberi nikmat itu kanjeng Nabi, sahabatnya, dan seterusnya, orang-orang soleh. Dan jangan yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, dan jangan orang-orang yang kau murkai, dan jangan orang-orang yang tersesat. Sinten Pak sing dimurkai dan tersesat itu? Yang dimurkai itu orang Yahudi, dan yang tersesat itu orang Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang Yahudi itu hanya mementingkan syariatnya. Ditanya tridi, tanya syariat itu tridi, boten dilakoni. Tanya begitu, terus boten ditakoni. Misalnya Pak, disuruh menyembelih sapi, tanyanya banyak, Pak. Sapinya sing piye, warnane opo, usiane opo, dan seterusnya. Jadi beli sapi ini pun gampil, kados korban niki. Korban niki kan ngoten iki. Secara umum kan sembelihlah sapi gitu ya Pak. Nah, sapi mungkin nyembelih sapi, ya sudah Pak. Kalau kriterianya secara umum sudah, nggih. Kadang-kadang sambil ngapunten nggih. Sulit ya Pak. Mensulitkan diri sendiri, nggih. Cari kambing ya nek saged sing apik, nek boten ketemu sing apik ya sudah, kan begitu. Sing mriku mawon yang penting secara syariat sudah dibolehkan. Dan misalnya cacat yang bagaimana yang tidak boleh, mungkin dia buka putih. Nah, orang Yahudi itu mementingkan itu, sedangkan orang Nasrani mementingkan keyakinan. Sing penting yakin, sing penting ya yakin. Niku Pak. Maka ada orang yang mengatakan sing penting aku gawe apik, perkara ora salat wis aku percaya Gusti Allah Maha Adil. Nah niku nggih mboten leres. Nggih, mboten bener niku.
Yang penting aku gawe apik, orang sholat itu urusan kiri. Ini bener. Itu orang Nasrani seperti itu. Maka orang Nasrani itu yang terpenting adalah berbuat baik, kasih sayang. Betul, orang Nasrani itu biasanya kan tebarlah kasih sayang. Tapi mereka hanya punya keyakinan sebagaimana Tuhannya. Orang Nasrani itu Tuhannya pinter 3, tapi satu tapi 3. Kira-kira sakit ditampi belum? Betul teman. Telu ning siji ning telu. Jenengan mungkin sakit ngomongnya Tuhanmu piro? 200 ning siji ning 200 kan sakit betul. Gitu kan? Tergantung keyakinan. Nah, betul sakit betul itu. Nah, Islam itu menggabungkan antara syariat dan amal soleh atau keyakinan tadi atau amal soleh. Dua-duanya harus berjalan seiringan. Ya, tidak boleh melulu syariat yang dipentingkan tanpa amal soleh atau amal soleh tanpa menjalankan syariat. Berbuat baik tapi syariatnya tidak dilakukan, itu boten salah. Tetap dua-duanya harus jalan. Syariat dilakukan, nggih sholat, nggih zakat, nggih berkorban, nggih puasa. Amal soleh nggih jalan. Ini yang disebut salah satunya amal soleh. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Terus yang pertama bersyukur kepada Allah. Harus sampun pintar bersyukur kepada Allah. Yang kedua kudu sampun pintar bersyukur kepada kedua orang tua. Jangan sampai justru semakin mohon maaf semakin tua bermasalah dengan kedua orang tua. Yang ketiga banyak beramal soleh. Dan yang selanjutnya adalah mendidik putra putri kula panjenengan menjadi generasi yang soleh. Ketika kula panjenengan sudah usianya 40 tahun, maka kula panjenengan kudu sudah menyiapkan generasi yang beramal soleh. Karena mereka lah yang akan meneruskan amal soleh kula panjenengan. Ketika mungkin jenengan sampun sowan marang Gusti Allah, anak-anak soleh ini yang akan terus mengalirkan pahala ke jenengan. Karena salah satu amalan yang tidak akan putus adalah anak soleh. Anak soleh yang selalu berbuat baik atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Doanya bisa lewat ibadah, infak, berkorban atau yang lain. Maka kalau sudah usia 40 tahun, saya monggo diperhatikan generasi kulolan panjenengan sedaya. Putranipun pun saged nopo. Ya kulolan panjenengan menangipun usia 40 tahun, monggo dilihat generasinya. Pripun? Apakah sudah termasuk generasi yang soleh atau belum? Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kelima, usia 40 tahun harus sudah banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Artinya pun mulai metani amal apa yang harus tidak diulangi, Pak. Perbuatan dosa nopo yang harus berhenti disesali dan tidak mengulanginya lagi, yaitu bertaubat, Pak. Untuk tidak terus melakukan karena usianya sudah 40 tahun. Yang terakhir nanti ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan sampai melepaskan agama Islam sampai akhir hayat nanti, Pak. Karena di akhir hayat kula panjenengan akan tentu banyak godaan, nggih. Ampun kados nyuwun sewu tetanggi saya, tonggo kula nggih, yang di Desa Daungan, Pak. Pernah, tapi sudah lama, tahun 90-an atau 2000-an supen, Pak. Sakit, Pak. Pun boten sabar kali sakitnya ditawari sama pendeta, Pak. Kamu saya sembuhkan, tapi harus pindah dulu. Saya janji pasti sembuh, janji, Pak. Akhirnya disembuhkan dan sembuh, Pak. Betul sembuh. Tapi hanya 3 bulan sembuh. Dia pindah, ya, menjual akidahnya, kemudian ditambani mari, Pak. Dan juga punten kebanyakan penyembuhan seperti itu biasanya sihir, Pak. 3 bulan atau 2 bulan sembuh, Pak. Setelah 3 bulan kambuh parah dan nauzubillah meninggal dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim, ya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu.
Maka di akhir usia kula panjenengan harus semakin kuat memegang akidah sebagai seorang muslim. Wa inni minal muslimin, dan aku adalah seorang muslim, seorang muslim. Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah kula panjenengan selama kula panjenengan tidak dalam memeluk agama Islam yang sering dibaca khutbah Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus ketakwaan dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam. Siapa yang mati dalam kondisi tidak memeluk agama Islam, maka sungguh amalnya tidak akan pernah diterima. Mulai betul itu surat Al-Imran atau surat An-Nisa gitu, ayat 19, ayat kita boleh 102 dan seterusnya. Ya, tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam, dan jangan sekali-kali mati dalam kondisi dalam kondisi jangan sekali-kali mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu beberapa amalan-amalan ketika sudah mencapai usia 40 tahun seperti petunjuk Allah dalam surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, sudah pandai bersyukur. Enteni namung napa? Alhamdulillah. Mbah, putrane mau Jawa. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan doane ngoten nggih. Nggih, nek sing paham nggih ngertos, tapi nek sing belum paham wong putune tiba malah alhamdulillah. Ngoten. Maksudnya saking syukure metune kurang alhamdulillah. Pak gosong alhamdulillah. Suwe ramalan tempe gosong. Dan itu Pak jenengan boten dahan tempe gosong. Pak sepurane ya Pak ini mau rada kesusu, jangan dikasih suwe aku ya alhamdulillah boten apa-apa. Kan penak banget kita ini Pak ini. Ning prakteke angel nggih, gedang wong pakai nggih. Nggih niku Pak. Pokoke mantulisi griyane jenengan alhamdulillah kabeh. Nggih. Insyaallah niku internet nek saya pun dongane alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Nek boten saya alhamdulillah ala kulli hal. Nggih. Sepindah bersyukur kepada Allah. Yang nomor kali ampun kesupen kudu wis pinter matur nuwun kalih tiyang sepah. Anggere mono pripun Mbak, pripun Bu sehat, kalih nempel amplop klop ngoten nggih. Pareng riyen Bu ngoten. Ning amplope diisi ampun guru amplop tok. Nggih. Tinggali nopo-nopo ngoten. Enten Pak sahabat itu sing tugase napa ngoten niku Pak sahabat niku. Enten saking sugih Pak, senengane dolan ning kanca-kancane Pak, jam sahabat-sahabat dolan. Iku anggere wangsul ngoten ninggali amplop. Iki sekedhik tinggian ngoten Pak. Terus ngono. Soale saking sugih Pak. Sugih anggere tengene sahabat dolan. Niki enten Pak sing model ngoten. Enten nggih ninggali rokok, nggih Pak. Mulai terus. Ya ampun. Gitu. Yang ketiga, apa mau? Yang ketiga, banyak beramal soleh. Pun tentu maksiate berkurang, keburukannya pun sudah. Ampun saya tambah. Sing nomor sekawan sudah menyiapkan anak didik atau generasi yang terbaik, pun memperhatikan putu, putra dan seterusnya. Anakku iso ngaji nomor sing nomor gansal sudah harus berhenti bermaksiat untuk bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang banget, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Yang terakhir, ampun ngantos mangke sowan marang Gusti Allah, meninggal kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam. Mungkin kalau panjenengan sudah termasuk 6 sudah melakukan 6 amalan ini paling tidak, atau beberapa amalan yang disebutkan itu, sehingga kalau panjenengan nanti soal marang Gusti Allah pun tenang.
Punten tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, pun sabar, jiwa-jiwa yang syukur, jiwa-jiwa yang sudah beramal soleh, jiwa-jiwa yang sudah menyiapkan generasi yang terbaik, jiwa-jiwa yang sudah tidak maksiat, dirji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik gonmu udune dunya, balik tempatmu bukan di dunia. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Kono oke mlebu swarga. Nggonmu nang dunya, dunya iki isine gon apik karo elek. Ning nek nemudi nek surga isine namung kebaikan dan kesenangan. Ki bali nggonmu dudu enten mriki. Nggonmu enten donya. Mugi-mugi sedanten husnul khotimah saged mlebet swarga. Allahumma amin. Yang pangapunten subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi